Saudara sekalian, salam. Sekali lagi lebih keras, salam. Kasih tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan. Dan saya percaya ada sukacita Tuhan yang luar biasa turun di dalam kehidupan kita masing-masing. Bapak Ibu Saudara, sebenarnya saya ingin bicara tema LGBT. Orang Kristen harus setuju dengan LGBT. Tadi saya tantang seorang mahasiswa, Anda harus setuju dengan LGBT, ya. Tapi saudara-saudara, rupanya saya ambil tema ini untuk berkhotbah di sore hari. Namun di pagi hari ini saya ingin bicara dari Ayub 42 ayat 2 dengan tema mengapa orang benar menderita. Dan kita akan bicara ketika bertanya tentang mengapa orang benar menderita, kita akan bicara tentang dua kata, yaitu rencana Tuhan dan kesanggupan Tuhan. Mengapa orang benar menderita? Saudara-saudaraku, kalau Anda tidak memahami dua kata ini, yaitu rencana Tuhan dan kesanggupan Tuhan, maka kita menjadi orang yang gampang menuduh Tuhan itu jelek. Itu sebabnya waktu kalau saudara baca Ayub ini kan sederhana. Ayub menderita, Ayub anak-anaknya mati, Ayub juga mengalami penyakit. Nah, tadi saya bilang, kalau Ayub hanya lihat menderitanya, maka Ayub akan seperti istrinya yang berkata, buat apa masih bertekun dalam Tuhan, betul ya? Lebih baik lu mati. Tapi mengapa Ayub berkata Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Karena Ayub memahami bahwa hidup di dalam Tuhan itu ada dua kata, supaya kita bisa memahami mengapa kadang-kadang orang benar itu lebih menderita daripada orang-orang di luar Tuhan. Dua kata, yaitu Anda harus percaya bahwa ada rencana Tuhan dan ada kesanggupan Tuhan. Kalau Anda hanya memahami kesanggupan Tuhan, Anda bisa kecewa. Loh, kalau Tuhan sanggup, mengapa Ayub punya anak-anak mati? Kalau Tuhan itu sanggup dan berkuasa, mengapa seluruh binatangnya dicuri, rumahnya terbakar, anak-anaknya mati? Di mana kesanggupan Tuhan? Nah, itu sebabnya kesanggupan Tuhan dan rencana Tuhan adalah dua bentuk seperti mata uang. Tidak boleh dilepaskan satu dengan yang lain. Banyak orang kecewa dengan Tuhan karena yang ditonjolkan hanya kesanggupan Tuhan dan lupa bahwa ada rencana Tuhan. Jadi kalau saudara mau tidak kecewa dengan Tuhan, apapun yang terjadi dalam hidup ini, mau senang, mau sedih, Anda harus lihat dari dua kacamata ini, yaitu apa? Rencana Tuhan dan kesanggupan Tuhan. Orang gagal memahami Tuhan, orang kecewa dengan Tuhan karena satu saja, pincang. Dia hanya melihat satu, kesanggupan Tuhan. Waktu Tuhan belum tolong dia bilang, Tuhan tidak benar, Tuhan bohong. Nah, itu sebabnya kembali pada poin pertama, rencana Tuhan. Saudara sampai sini saudara ngerti? Saudara ngerti ya? Oke. Nah, pertanyaan saya, tapi sebelum pertanyaan itu datang, saya salah tulis ya, ini sebenarnya hari ini 7 Mei. Nah, Bapak Ibu, next saya mau saudara lihat ayat ini. Ayub 42 ayat 2 bilang begini. Ayub 42 ayat 1 dan 2. Maka jawab Ayub, perhatikan Bapak, ini bagus kan? Maka jawab Ayub kepada Tuhan, aku tahu bahwa Engkau Tuhan sanggup apa? Melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Ulangi lagi. Aku tahu bahwa Engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Mari kita kritis, jadi umat yang kritis. Kalau saya ambil kata yang terakhir, rencana Tuhan tak pernah gagal. Saya tanya saudara, kalau ini dikawinkan dengan hidupnya Ayub, gagal tidak Tuhan? Harusnya gagal. Oh iya, harusnya gagal. Karena rupanya bukan hanya rencananya yang gagal, tapi kesanggupan Tuhan gagal. Loh, kesanggupan Tuhan gagal di mana? Kenapa Tuhan tidak lindungi waktu pencuri-pencuri mau mencuri binatangnya, betul kan? Bukankah Tuhan sanggup menjaga anak-anak yang 10 itu, 7 laki-laki dan 3 anak perempuan? Harusnya Tuhan bisa sanggup jaga mereka. Kenapa mereka mati? Kita mulai harus kritis di sini. Saya lalu bertanya, iya ya, katanya Ayub sendiri bilang Tuhan tak pernah gagal, Tuhan sanggup. Loh, jaga anaknya yang 10 itu tidak bisa. Bahkan Ayub sendiri sakit, kepalanya koreng, betul ya, luka borok. Saya tanya saudara, di mana kesanggupan Allah? Pertanyaan saya sederhana lagi, saya ganggu hati saudara. Saudara masih percaya Tuhan sanggup?
Yes. Kalau saudara bilang yes, tapi sekali lagi mari saya buka faktanya. Faktanya kelihatannya Tuhan gagal. Betul tidak? Kita lihat yang kenyataan dulu. Betul tidak Tuhan gagal? Gagal. Betul Tuhan sanggup. Kalau kita lihat dari sisi Ayub punya hidup, Tuhan tidak sanggup. Nah inilah kadang-kadang saya minta maaf. Saya sendiri kadang-kadang bertanya, jujur ya, sebagai hamba Tuhan, kita baru kehilangan Kakak Lani Adu, jemaat yang cukup mendukung kami. Kemarin ipar saya Acifina, kami sudah berdoa, kami sudah bergumul. Rasanya kalau ayat ini saya pasang dalam hidup mereka dari gereja ini, saya rasa Tuhan gagal. Saya rasa Tuhan tidak sanggup. Tapi apakah demikian bahwa Tuhan gagal? Kenapa saya coba bawa? Karena saya tahu ada beberapa pertanyaan di hatimu. Bapak Gembala, beta ini ibadah minggu pagi sore beta iko. Kaum wanita beta iko. Kaum pria walaupun beta wanita beta iko. Hari Jumat beta iko. Sabtu untung beta rambut putih, kalau tidak beta. Tapi kenapa beta ini sakit-sakitan Tuhan? Persis seperti Ayub. Kenapa kalau memang Tuhan itu tak pernah gagal dan sanggup? Mengapa akhirnya kadang-kadang beta pun hidup susah? Saudara pernah bertanya begitu dalam hidup saudara? Saya sudah setia. Kenapa Tuhan bilang dia sanggup dan dia tak pernah gagal, tapi rasanya dia gagal dalam hidup saya? Sekali lagi, ada tidak pertanyaan ini dalam hidup saudara? Kadang-kadang hidup ini membingungkan. Kenapa membingungkan? Tadi saya bilang, karena Anda hanya klaim pada kesanggupan Tuhan. Anda lepas rencana Tuhan. Tidak boleh. Kalau begitu, saya tanya saudara, saya tanya jujur sama saudara, dari ayat ini kita belajar. Bisakah orang benar sakit-sakitan? Bisa. Setuju. Ada pendeta yang mati dalam keadaan penyakit, stroke. Saya lihat beberapa pendeta. Saya tanya lagi, apakah orang benar, orang sungguh-sungguh dalam Tuhan bisa mati bodoh? Bisa. Apakah bisnis orang benar bisa gagal? Bisa. Lalu kalau Anda bilang bisa, lalu fungsi Tuhan apa? Tadi dia bilang rancangannya tak pernah gagal, lalu dia sanggup melakukan segala sesuatu. Kenapa saya ganggu ini? Sekarang saudara mulai bingung kan? Betul ya? Betul ya? Saya ini kan orang benar, saya menderita. Lalu fungsi Tuhan untuk sanggup tadi yang tak pernah gagal itu untuk apa? Pas Menka orang Kupang bilang. Lalu buat apa kita percaya dia? Kalau dia Allah sanggup tak pernah gagal, kenapa kita bisa gagal? Saudara mulai mengerti saya di sini, dan ini yang saya mau bawa untuk saudara mengerti. Ikut baik-baik supaya saudara mengerti. Kita sedikit berbahasa rote. Saya suka dengan terjemahan NIV, New International Version. Dikatakan begini, dan Job, Ayub itu dalam bahasa Inggris, Job replied to the Lord, I know that you can do all things. No purpose of your can be thwarted. NIV bilang begitu. Lalu kalau saudara baca King James Version, dia menggunakan sekali lagi then Job answer. Kalau tadi replied, ya kan, mengembalikan. Sekarang dia menggunakan jawaban. Nah, orang bahasa Indonesia kayaknya lebih kepada King James. Dikatakan the Lord and say, I know that you can do everything. Kalau di atas apa? All things, betul ya? Kalau di atas all things, di bawah everything. Kalau di satu terjemahan lain lagi saya baca, dia bukan gunakan everything, tapi dia gunakan
anything. Jadi ada everything, ada all thing, ada anything. Nah, saya bahas nanti. Saya tidak bisa bahasa Inggris, tapi saya harus belajar untuk memacu saudara. Kalau saya suruh kamu muda khotbah bahasa Inggris, masa kebal tidak khotbah bahasa Inggris. Nah, and the no purpose of your can withheld from you. Sebenarnya di kata withheld ini, itu sebenarnya dia bilang tidak ada yang bisa menghentikan engkau Tuhan. Nah, sebelumnya coba kita lihat kenapa saya bawa begitu. Tadi dia bilang apa? Engkau adalah Allah yang tak pernah gagal, dan betul ya, dan engkau sanggup melakukan segala sesuatu. Terus mengapa orang benar menderita? Terus tidak usah di sini. Terus kita mundur sebentar. Kalau saudara lihat di sini baik-baik, lihat ini baik-baik. Saudara mundur pada ayat yang tadi saja. Rupanya saya tidak tahu di mana dia ketik, tapi rupanya ada di bawah. Betul, di poin yang ke bawah. Nanti kita lihat di bawah. Terus di poin yang ke-1, terus cepat saja. 2, 3. Satu lagi. Ya, saudara lihat di sini ada 3 bahasa. Jadi bilang gini, dia sanggup melakukan segala sesuatu. Betul ya? Nah, sebelum saya bawa ke sini, begini saudara. Kalau saudara baca pasal 1, saya ambil kesimpulan itu bicara tentang rencana Tuhan. Dan kalau saudara baca pasal 42, saudara bicara tentang kesanggupan Tuhan. Jadi begini, kalau saudara baca pasal 1 Ayub, itu bicara tentang apa? Rencana Tuhan. Kalau saudara baca pasal 42 Ayub itu hanya sampai 42. Itu sebabnya kalau ada yang bilang kita buka Ayub 43, saudara jangan bilang yes, amin. Karena Ayub hanya sampai 42. Jadi 42 itu bicara kesanggupan Tuhan. Tapi ayat 1 dia mulai dengan apa? Rencana Tuhan. Nah, saudara-saudara makin bingung kan? Tunggu nanti saya bawa saudara supaya saudara tidak bingung. Jadi dia bilang gini, dan aku tahu engkau Tuhan sanggup melakukan apa? Segala sesuatu. Nah, saudara-saudara, kesanggupan Tuhan itu melakukan apa? Segala. Tetapi terjemahan ada 3 sebenarnya. Ada yang mengatakan all thing. Terjemahan kita menggunakan kata all thing, segala sesuatu, segalanya. Jadi Tuhan sanggup melakukan apa? Segala sesuatu, segalanya, apa saja Tuhan bisa lakukan. Tapi kalau kita gabung dengan kata everything sesuai King James Version, maka kita bisa gunakan kata gini, aku tahu engkau Tuhan sanggup melakukan semuanya. Apa semuanya? Makan, minum, segala sesuatu, semuanya. Tetapi ada yang mengatakan anything. Tuhan dapat melakukan apapun. Wih, bagus sekali. Kaya sebenarnya bahasa Alkitab ini. Tuhan dapat melakukan segala sesuatu atau segalanya. Tuhan dapat melakukan semuanya. Tuhan dapat melakukan apapun. Nah, kembali kita kritis. Saya ajar saudara kritis ya, supaya saudara jangan bingung. Loh, katanya Tuhan bisa melakukan segala sesuatu. Apa? Tuhan bisa melakukan semuanya. Itu berarti tolong kita bisa tidak? Bisa. Sembuhkan kita bisa tidak? Bisa. Bebaskan kita dari maut bisa tidak? Bebaskan kita dari celaka bisa tidak? Kalau dia bilang apapun. Tapi sekali lagi saya balik lagi ke cerita Ayub. Kalau memang dia bisa melakukan segala apapun, kenapa Ayub menderita? Kenapa anak-anaknya mati? Lebih baik kita tidak usah percaya Tuhan. Tuhan ini bohong. Satu sisi dia bilang dia sanggup, tapi kenyataan cerita Ayub dan cerita hidup kita, rasanya Tuhan tidak sanggup. Saudara mengerti sampai di sini? Saudara alami pertanyaan ini, sekali lagi saya ulangi. Kok kayak saudara takut-takut? Tahu Tuhan tidak marah saudara. Kalau saudara rasanya agak bertentangan, bilang ya tidak apa-apa, Tuhan tidak marah. Kan gini di bahasa sederhana. Katanya Tuhan bisa lakukan segala sesuatu. Tapi kenapa? Kemarin kita pun jemaat 2 mati.
Suruh doa, Tuhan kami percaya dalam nama Yesus saya bawa perjamuan. Tidak hidup, mati. Saya pun bisnis dengan saya pun istri jual jagung, saya jalan. Lalu saya tanya saudara, di mana kesanggupan Tuhan? Nah ini yang banyak kali orang tinggalkan Tuhan di sini. Kalau Anda di krisis ini, jangan tinggalkan Tuhan ya. Saya mau bawa saudara supaya saudara jangan tinggal Tuhan. Maksud saya khotbah itu begini. Kan ada orang bilang, ikut Tuhan percuma sudah apa-apa. Kenapa Anda begitu? Karena Anda tidak mengamini satu rencana Tuhan. Nah, kalau begitu, jangan di situ. Kita ke atas, ke poin pertama. Kita mulai dengan kata yang pertama. Dari Ayub yang bertanya, mengapa orang benar menderita? Mengapa Pak Yos harus kerja bertahun-tahun, gaji 1 juta? Itu pencuri yang kemarin tepa-tepa orang di jalan, subeli oto 3. Kita yang siang malam berdoa jaga kekudusan, jaga kebenaran, hidup lebih susah dari dia. Nah, dari kalau gitu ini jawabannya. Dari 2 kata tadi, rancangan dan kesanggupan Tuhan, pertama kita bahas dulu. Kita harus percaya bahwa Tuhan mampu melakukan segala sesuatu. Yang setuju katakan amin. Mengapa orang benar menderita? Karena Tuhan mau didik kita untuk tetap percaya Tuhan mampu melakukan segala sesuatu. Jadi ke tengah-tengah penderitaan, ingat Tuhan mampu melakukan segala sesuatu. Next, ayatnya bilang begini. Maka jawab Ayub kepada Tuhan, aku tahu, aku kenal, aku mengetahui bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Kita bahas yang pertama. Aku tahu engkau sanggup melakukan segala sesuatu. Saya tanya saudara, sanggup yang mana? Kesanggupan Tuhan yang mana? Kan kita harus belajar sesuai konteks. Kadang-kadang orang ambil satu ayat lalu dia pakai pada dirinya, padahal tujuan Tuhan bukan itu. Ketika dia bilang, aku tahu engkau sanggup melakukan segala sesuatu, ini tidak berarti terjadi dengan sembrono. Saudara jalan ke depan, pas oto sudah dekat, saudara bilang, aku tahu engkau sanggup melakukan segala sesuatu. Lalu saudara nyebrang, oto sudah dekat, itu namanya bodoh. Ngerti ya? Dia sanggup tidak jaga saudara. Bisa dia tahan oto, pas dekat tidak sentuh, bisa. Tapi dia tidak lakukan kebodohan itu. Saudara bilang, saya putus asa, saya bunuh diri. Tapi karena saya tahu Tuhan saya sanggup melakukan segala sesuatu, saya coba bunuh diri dengan racun tikus. Kalau dia sanggup, dia pasti tolong saya. Saudara minum, glek, tiba-tiba saudara bangun, bukan lagi di kamar saudara. Sudah orang bikin ucapan syukur hari ketiga. Pertanyaan saya, Tuhan sanggup? Tidak, sanggup. Tapi ayat ini jangan diambil dengan cara bodoh. Mengerti ya? Lalu kesanggupan Tuhannya di mana? Tadi saya bilang, kesanggupan Tuhan ada di pasal 42, rencana Tuhan ada di pasal 1. Kesanggupan Tuhan itu hubungannya dengan apa? Harus lepas, tidak boleh lepas dari konteks. Coba next. Segala sesuatu itu berhubungan dengan ini. Jadi begini, dalam hidup ini dan dalam cerita ini ada 2 pribadi yang sebenarnya dibalik cerita Ayub. Siapa pribadi pertama? Tuhan Allah yang berkata, aku tahu dia sanggup melakukan segala sesuatu. Tapi ada satu yang juga sanggup, yang namanya iblis. Betul ya? Kata Alkitab, waktu pasal-pasal pertama, anak-anak Tuhan datang, iblis datang. Tuhan datang, setan datang. Betul ya? Dan saya tanya saudara, kesanggupan setan itu, kesanggupan Tuhan apa? Saya tulis cepat-cepat di sini. Tuhan sanggup memberi, Tuhan sanggup memberkati, Tuhan sanggup mengangkat kita. Tuhan sanggup apa? Memberikan kita apa? Kekuatan. Tuhan sanggup apa? Tuhan sanggup memberi kita penghiburan. Tuhan sanggup apa? Tuhan sanggup membuat kita tetap hidup benar. Rupanya kata kesanggupan di sini nomor 2 itu berhubungan dengan jasmani kita.
Tetapi kesanggupan Tuhan ternyata itu berhubungan dengan ayat 1. Coba kita baca dulu ayat 1 ya. Sayang saya tidak bisa munculkan di sini. Tidak, itu dari pasal 42. Biar di situ saja. Dalam pasal 1 ayat yang ke-1 dia bilang begini, saya baca ya. Saudara dengar saja. Dalam pasal 1 ayat 1 dia bilang begini. Ada seorang laki-laki di tanah Uz bernama Ayub. Orang itu saleh dan jujur. Ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Jadi begini, rencana Tuhan ada di pasal 1, yaitu rencana Tuhan apa? Oh, Ayub harus jadi orang saleh dan benar. Betul ya? Itu rencana Tuhan. Nomor 1, rencana Tuhan itu apa? Ayub hidup benar dan saleh. Kalau saudara baca ayat 1 sampai pasal 42, pasal 1, dari mana Ayub bisa tetap hidup benar? Dari Tuhan. Sebab kalau dari manusia dia suka kecewa, istri mati, anaknya 10 mati. Kita jangan 10 anak mati, 1 saja kita suka kecewa, beratin Tuhan. Tuhan tani yang suami kan lagi gebu-gebu ikut Tuhan, lalu Tuhan ambil, kecewa. Tapi rupanya kesanggupan Tuhan jaga untuk bisa dihidup benar itu dari pasal 1 sampai pasal 42 Ayub tetap hidup benar. Jadi saya kasih tahu saudara, kesanggupan itu berhubungan pertama dengan Tuhan jaga hidupmu. Jadi walaupun Ayub sakit, Ayub mengalami kematian anak-anaknya, bisnisnya hancur, tapi Tuhan beri dia kesanggupan untuk hidup benar. Sekarang ini terbalik. Biar beta tidak hidup benar, yang penting Tuhan kasih beta kesanggupan untuk hidup kaya, diberkati. Tidak salah, nanti kita bahas bahwa kesanggupan Tuhan itu harus ditaruh di nomor 2. Rencana Tuhan harus taruh nomor 1. Sekali lagi, Anda tidak boleh taruh kesanggupan nomor 1. Makanya Ayub tidak pernah kecewa. Beda dengan istri. Istrinya taruh kesanggupan Tuhan di depan nomor 1. Makanya dia bilang, loh kalau ikut Tuhan lu penyakit, lu korek, anak-anak kita mati, kutuk dan matilah. Kenapa? Karena bagi istrinya taruh Tuhan, kesanggupan Tuhan di depan, rencana Tuhan di belakang. Orang yang akan bisa bertahan hidup benar adalah orang yang tahu rencana Tuhan di depan, kesanggupan di belakang. Artinya Tuhan belum tolong, saya tetap hidup benar. Tuhan mau berkati, saya tetap hidup benar. Tuhan belum berkati pun, saya harus hidup benar. Itu yang disebut kesanggupan Tuhan. Ngerti ya? Makanya ada orang-orang yang saya tahu miskin luar biasa, susah luar biasa, sudah miskin, mamanya kena penyakit, tapi kenapa mereka masih setia dengan Tuhan? Karena mereka belajar dari Ayub bahwa rencana Tuhan nomor 1, kesanggupan nomor 2. Itu begini di bahasa, kita cinta suami bukan karena dia punya uang, tapi dia cinta dia apa adanya. Demikian dengan Tuhan, bukan karena dia sanggup baru kita cinta dia, tidak, kita tetap cinta dia walaupun nanti dia belum sanggup tolong kita atau belum bisa tolong kita, kita tetap cinta dia. Itu maksudnya. Nah, kalau begitu kesanggupan iblis apa? Yohanes mengatakan dia datang untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Dia datang untuk apa? Supaya manusia jadi lemah. Siapa yang tidak lemah kalau punya masalah tidak silih berganti? Saudara baca, satu bangsa datang bunuh untanya, satu datang bangsa bunuh kambing domba, satu bangsa datang bunuh apa? Semua binatang. Satu datang bunuh anaknya. Saudara, kalau masalah dengan satu belum selesai, bukankah kita jadi lemah? Itulah iblis. Dia membuat manusia kecewa. Lalu dia membuat manusia itu kecewa, lalu hidup tidak saleh. Berapa banyak orang akhirnya tadi hidup benar, tapi karena kecewa dengan perjalanan hidup. Om Nedi baru saja punya peristiwa yang tidak enak. Bapak Ibu tahu Om Nedi sekeluarga ini mengalami banyak pergumulan. Istrinya sakit. Tapi dalam pergumulan itu beliau harus berjuang untuk cari uang. Lalu ketika beliau bawa mobil ke salah satu tempat, mobilnya kecelakaan. Tuh lihat Mbak Helen, hancur. Pertanyaan tadi, loh, istri saya datang pada Tuhan berdoa, lalu kenapa Tuhan kasih izin? Dan saya bilang, setan kasih hancur supaya apa? Supaya Anda kecewa dengan Tuhan. Lalu bagaimana supaya kita bersikap untuk tidak kecewa dengan Tuhan ketika kita hadapi itu? Anda tahu pada waktu Paskah,
Ada satu keluarga, yaitu Ibu Dewi dan Pak Andi. Mereka mau datang dalam kebaktian Paskah. Mereka kecelakaan, mobilnya hancur. Saya kadang-kadang bertanya, Tuhan, itu orang naik motor angkabaan, kadang-kadang kepada kita tidak jatuh-jatuh. Ini orang mau datang kebaktian, tabrakan. Saya ingat dulu ada satu anak sekolah minggu, datang sudah mau nyebrang, datang ke gereja ini. Oto lari naik, mobil lari naik, dia di depan, masuk bawa kolong. Saya pikir Tuhan butakah? Nah ini yang saya mau jawab, saudara. Kenapa peristiwa-peristiwa itu terjadi? Setan punya kekuatan, setan punya kesanggupan untuk apa? Mencuri, membunuh, membinasakan, supaya Anda kecewa dengan Tuhan. Lalu bagaimana supaya saya tidak bisa kecewa dengan Tuhan? Nah ini jawaban. Kita baca terus. Pertanyaannya, Tuhan sanggup di mana? Ingat, walaupun peristiwa itu terjadi satu demi satu, Anda harus tahu ini kesanggupan Tuhan menurut pasal 42. Satu, pertama Anda harus tahu Tuhan sanggup membuat Anda dengan kekuatan Roh Kudus supaya Anda tetap hidup benar. Betul ya? Itu kesanggupan Tuhan dulu. Tapi yang kedua dari 42, setelah Tuhan mengucapkan firman itu kepada Ayub, maka firman Tuhan kepada Elifas. Elifas ini siapa? Kawannya Ayub, kawan Baomong di Ayub. Maka firman Tuhan kepada Elifas orang Teman, murkaku menyala terhadap engkau dan terhadap kedua sahabatmu, karena kamu tidak berkata benar tentang aku seperti hambaku Ayub. Saudara, ini terjadi di pasal terakhir. Ayub itu kan tadi saya sudah jelaskan, anaknya mati dan segalanya. Ayub koreng, Ayub penyakit hampir mati. Lalu ini di pun teman-teman datang bilang, Ayub, coba periksa Bapak yang lupa hidup. Saya sampai lu ada dosa ya. Ayub bilang, dia sudah ada, Bita. Makanya ayat 1 bilang apa? Pasal 1 bilang dia benar. Ayub bilang, Bita benar, Bita tidak salah. Lalu bersonde. Hukum pada zaman itu ada, kalau ada terjadi model begini pasti ada dosa. Saudara mungkin sudah koreksi dan sudah bilang, Tuhan rasanya Bita masih aman, Bita jalan benar, tapi kok kenapa ini yang terjadi? Pertama, Tuhan mau tunjukkan sanggup. Yang pertama, Tuhan sanggup bela kita. Pada akhirnya Tuhan bilang sama dia, Beta mau hukum bosong karena bosong omong salah tentang dia dan tentang Beta. Beta tidak pernah sembarang hukum orang. Jadi kalau saudara jadi Ayub, pada waktu Ayub bilang, kalau ada orang bela saudara di depan umum, saudara bilang apa? Kau bisa bilang yang benar. Lihat, pada akhirnya Tuhan bilang dia yang benar. Dalam keadaan menderita, Tuhan bela saudara. Amin. Pembelaan Tuhan itu dengan cara lain. Kadang-kadang kita dengan orang ada masalah, rasanya dia menang terus. Orang ini dia yang salah, tapi rasanya dia yang menang. Ada satu waktu Tuhan akan kasih tunjuk kesanggupannya. Dia yang mengakui bahwa engkau yang benar. Yesus pernah buktikan di atas kayu salib. Waktu semua bilang bunuh dia penjahat. Pada akhirnya semua yang salibkan dia berkata, sungguh dia orang benar. Jadi kalau saudara sakit, orang bilang pasti ada sesuatu, padahal Anda tahu bukan. Saudara sendiri bingung. Ingat, satu, dia sanggup bela saudara. Kasih tepuk tangan untuk Tuhan. Dengar baik-baik, Tuhan bela dia. Ayub yang tadi tunduk kepala, sekarang Ayub angkat kepala. Yes, Tuhan bela beta. Itu kesanggupan Tuhan pertama. Kesanggupan Tuhan kedua, ayat yang ke-10 dari 42, pasal 42. Lalu Tuhan memulihkan, perhatikan kata ini, lalu Tuhan memulihkan keadaan Ayub. Kedua, kesanggupan dalam ayat 42, pasal 42 ayat 2 itu adalah kesanggupan Tuhan memulihkan keadaanmu yang dulu dan memulihkannya menjadi pemulihan sekarang. Dia bilang begini, lalu Tuhan memulihkan keadaan Ayub setelah ia meminta doa untuk sahabat-sahabatnya, dan Tuhan memberikan kepada Ayub, perhatikan, 2 kali lipat dari kepunyaan dahulu. Ini apa namanya? Pemulihan. Bukan sekadar pemulihan, 2 kali pemulihan. Dia bilang dulu anak laki-laki 7, perempuan 3. Kalau saudara baca sampai terakhir, dia pulihkan, dia kasih ulang lagi.
Binatang yang misalnya dia mati 7.000, dia kasih 14.000. Apa artinya? Pemulihan. Dia bilang gitu. Saya ulangi lagi. Lalu Tuhan memulihkan keadaan Ayub. Tuhan memberikan kepada Ayub 2 kali lipat. Saudara lihat, Ayub itu punya anak 10 mati, Tuhan pulihkan kembali kepada 10. Tuhan lihat Ayub itu mati, binatangnya, bisnisnya, Tuhan pulihkan bisnisnya 2 kali lipat. Jadi saya mau bilang saudara, kalau begitu di mana letaknya? Letaknya Ayub tetap hidup benar waktu dia kelihatannya dikecewakan Tuhan. Saudara, Tuhan akan lihat hatimu. Kalau di dalam keadaan dia izinkan mengecewakan, Anda marah sama Tuhan, maka Anda tidak lihat kesanggupannya. Saya ulang lagi. Waktu Anda dalam keadaan kecewa dengan Tuhan, keadaan itu, lalu Anda marah Tuhan, Anda kecewa dengan Tuhan, Anda tidak lihat kesanggupan Tuhan yang kedua, yaitu pemulihan. Kalau Anda melihat pemulihan, apa saja dalam hidup kita, Anda harus tetap benar waktu pun Anda kecewa. Saya tahu ada jemaat di sini yang berdoa untuk anaknya, dan dia bilang kepada kami suami istri, "Bapak, kenapa ya sepo anak ini makin tambah doa, dia tambah, dalam tanda kutip, tambah jahat." Bukan berarti Allah tak sanggup. Allah mau lihat hatimu. Kalau hatimu tak pernah kecewa sama Tuhan dan makin diam dengan Tuhan, dia bilang, "Aku pulihkan engkau 2 kali." Tapi kadang-kadang Tuhan tidak langsung pulihkan. Tuhan mau lihat hati. Dan jujur, kadang-kadang kita semua gagal di sini. Kita tidak bisa lihat pemulihan Tuhan lakukan dalam hidup kita, keluarga kita, bisnis kita, keuangan kita. Karena waktu kita diuji, kita semua menyatakan kekecewaan pada Tuhan. Tak usah jawab dengan saya. Berapa banyak harus akui, waktu Tuhan izinkan kita dalam keadaan mengecewakan, kita kecewa sama Tuhan, kita kecewa sama keadaan. Dan mungkin kita tidak omong saya kita kecewa, tapi tindakan kita menunjukkan kita kecewa. Yang tadi kita berapi-api untuk Tuhan, sekarang mulai turun. Padahal Tuhan kasih kesanggupan itu di pasal 42. Setelah dia dan lihat dari pasal 1 sampai pasal 42, ternyata Ayub masih benar. Lalu dia bilang, "Aku pulihkan 2 kali lipat." Saya tanya saudara, apa yang mau saudara Tuhan pulihkan dalam hidup saudara? Jaga hidupmu sampai pada pasal terakhir, dan Anda akan lihat bagaimana Tuhan sanggup memulihkan keadaan saudara. Kalau itu keluarga yang rasanya sudah di ujung tanduk, rumah tangga yang sudah di ujung, tetap benar, Tuhan yang pulihkan di ujung akhir cerita itu. Ini Alkitab yang bilang. Jadi jangan ambil kesanggupannya dulu ya, ambil rencana Tuhan. Rencana Tuhan adalah lu tetap hidup benar. Nanti kesanggupan Tuhan itu muncul di balik tadi, waktu engkau ikut hidup rencana Tuhan. Sampai sini sudah ngerti ya? Sudah ngerti ya? Jadi jangan balik-balik. Tarik dulu kesanggupan Tuhan, baru ikut rencana Tuhan. Tidak! Ikut rencana Tuhan dulu. Yaitu hidup benar dan tidak kecewa dengan Tuhan. Kesanggupan Tuhan yang ketiga, sanggup menghibur. Anda tahu, hibur orang itu paling susah loh. Siapa bilang hibur paling gampang? Mungkin hibur paling gampang, tapi membuat orang itu terhibur itu tidak gampang. Hibur orang itu gampang. Kalau ada orang mati bilang, "Mama sabar, ya Mama harus tahu ini kedaulatan Tuhan." Lo omong enak, tapi yang alami ini bilang, "Baik, lo omong enak. Laki ini yang cari makan ke sebeta, dia sumati ini siapa mau cari makan ke sebeta." Tapi saya bilang, Tuhan Allah adalah Tuhan yang sanggup menghibur. Jadi teman-temannya itu lihat Ayub, setiap kali lihat Ayub koreng dulu. Kau dia ada pencuri, sampai uang kau di kepala koreng. Anak-anaknya mati, dia bilang, "Itu besok bilang Ayub ini pasti ada, dia sudah mau mengaku ini." Makanya dia susah. Waktu itu Tuhan pulihkan ini, ayat yang ke-11. Kemudian datanglah kepadanya semua saudaranya laki-laki. Tadi jauh karena penyakit. Kita masih ingat waktu COVID ya. Biar kakak adik bersaudara ketemu, apalagi pas saudara batuk,
lari semua. Ayub demikian. Waktu dia sakit, Alkitab bilang semua lari. Waktu dia susah, semua lari. Saya kasih tahu saudara, lihat teman yang baik itu, lihat waktu sudah, bukan saudara senang, lihat waktu saudara susah. Kalau saudara susah lalu dia ada di samping saudara, itu teman. Kalau saudara susah lalu dia ada di situ, itu keluarga. Tapi kalau saudara senang baru dia datang. Sen undang beta pesta makan daging sendirian. Makan daging dia minta diundang. Tapi waktu kita pun daging habis gara-gara penyakit dia tidak datang. Ya saudara-saudara lihat ya. Tapi apa yang terjadi dengan orang-orang ini? Saudara laki-laki dan perempuan semua kenalan yang lama. Kenalan. Yang biasa bilang, "Salam kakak." Waktu susah lari semua. Dan makan bersama-sama dengan dia. Suka dikasih, kita kasih traktir. Pernah saudara traktir orang, tapi saudara susah dia bangun lari. Banyak berbeda. Ayub mengalami kecewa. Tuhan dia pakai itu sepatu itu, kita yang tolong dia Tuhan. Mereka menyatakan turut berduka cita. Bayangkan, tadi jauh, tadi pergi, tadi tidak nodek. Orang Kupang bilang, sekarang mulai datang. Turut berduka cita, saudara. Saudara lihat, senang tidak? Orang yang dalam keadaan kita berduka, ada orang datang, Tuhan kirim dan menghibur dia. Perhatikan kata ini. Dan untuk apa? Menghibur dia. Kesanggupan berikut adalah Tuhan bukan angkat persoalan saudara. Kadang-kadang Tuhan bukan angkat kekecewaan saudara, tapi Tuhan datang untuk menghibur saudara. Mengerti maksud saya? Gini saudara, kadang Tuhan tidak harus angkat masalah saudara, tapi Tuhan kasih saudara pundak untuk bisa menanggung beban saudara. Kadang Tuhan mungkin tidak angkat kesedihanmu, tapi Tuhan akan mengirimkan penghiburannya. Mengerti? Jadi bilang sama Tuhan, kalaupun Tuhan tidak datang, kasih beta lepas dari ini masalah, Tuhan hibur beta. Dan itu beta dapati di beberapa orang sakit. Waktu mereka kanker di stadium akhir, mereka bilang, "Bapak tahu, saya belum pernah mengalami penghiburan Roh Kudus sejati waktu saya belum sakit. Saya baru mengalami penghiburan sejati waktu saya punya kanker stadium akhir." Saya dengar dari pendeta Emi Malelak atau Emi Ayal, rumah di sebelah, ipar daripada Mama Malela. Dia istri pendeta, tapi waktu dia sakit stadium akhir kankernya, dia bilang, "Bapak, waktu saya masuk ruang kemoterapi, suami saya di luar, anak saya di luar, dan dalam keadaan ketakutan itu, tiba-tiba seperti Roh Kudus memenuhi saya dan saya merasakan damai luar biasa." Dia sakit, tapi dia mengalami damai yang sejati dari Tuhan. Dan dia bilang, itu yang baru saya alami. Nah, kembali dan menghibur dia oleh karena segala malapetaka yang ditimpakan Tuhan kepadanya. Dan mereka masing-masing memberi dia uang, 1 kesita dan sebuah cincin emas. Penghiburan di atas penghiburan, penghiburan di atas penghiburan. Jadi saya mau bilang saudara, kesanggupan Tuhan apa? Menghibur saudara waktu orang lain tidak bisa hibur saudara. Saya punya teman-teman yang saya pikir dong bisa hibur saya waktu saya susah. Jujur, saya keluar dari beberapa grup dengan satu alasan. Saya pikir di grup saya bisa dapat penghiburan waktu saya punya masalah. Tidak. Dong hanya bahas, ini hari dong makan di mana, besok dong makan di mana. Tidak ada satupun yang tanya, "Saudaraku, lu susah kok?" Saya keluar. Karena bagi saya hidup ini bukan bicara makan minum. Hidup ini saya ada di sebuah komunitas untuk waktu saya susah, orang itu berkata, "Bangkit saudaraku, kuat saudaraku." Namun itulah manusia. Tuhan kirim penghiburan. Saya tidak tahu bagaimana Tuhan menghibur saudara. Yakinlah dia sanggup menghibur saudara. Kasih tepuk tangan untuk Tuhan. Cepat-cepat supaya kita masih punya poin kedua.
Nah, yang kedua, Tuhan sanggup memberkati dan apa? Memberi Anda bonus. Tuhan sanggup memberkati dan memberi Anda apa? Bonus-bonus. Lihat, Tuhan memberkati Ayub dalam hidupnya selanjutnya lebih daripada hidupnya yang dahulu. Kalau tadi dia bilang dia pulihkan lebih dari yang dahulu, sekarang dia bilang dia akan memberkatimu lebih dari yang dia berkati dulu. Pasal 1 itu jelas Tuhan kasih dia berkat luar biasa. Tapi pasal 42 dia kasih lebih banyak lagi, yang saya sebut bonus. Tapi tadi saya bilang, bagaimana Anda mau dapat bonus? Kalau engkau di tengah jalan saja kecewa, lalu turun cintamu kepada Tuhan, turun semangatmu kepada Tuhan, jangan harap dapat bonus. Yang kerja kayak produk-produk pasti tahu, jual produk itu tidak gampang. Ada tawar langsung dia bilang, oh betul kok, lu pakai sah, lu pun jerawat langsung ketakutan masuk ke dalam, langsung orang ambil. Tapi ada yang saudara coba lu pakai ini bedah, lu pakai sah, lu pakai ini, bukan hanya jerawat, lu pun kulit kinclong. Tapi karena kita punya pengalaman, kita lu omong banyak, selalu lu pun, ya kan? Hidup ini memang tidak gampang. Tapi kalau orang itu bertahan, lalu produknya laku. Saya baca satu orang yang jual produk, sekarang dapat rumah bonus daripada perusahaan. Saya tanya saudara, apakah dia gampang-gampang meraihnya? Tidak. Dia tetap semangat kerja produk itu sampai dia dapat bonus. Demikian dengan Tuhan. Jangan harap dia bonus. Kerja untuk Tuhan saja Senin Kamis. Bagaimana Tuhan mau kasih bonus? Ayub itu tetap semangat Bapak. Lu mau ada masalah, beta kerja untuk Tuhan, beta melayani Tuhan, beta setia dengan Tuhan. Lalu Tuhan kasih dia bonus. Bonus itu tambahan. Lu kerja ekstra, lu dapat bonus. Betul ya? Yang pegawai di sini tahu. Ada yang namanya apa lagi? Yang gaji tambahan itu namanya apa? Lembur, gaji lembur. Lu kerja yang biasa ya sudah gaji pokoknya sekian. Lu lembur, ada bonusnya. Lihat, waktu Tuhan uji dia dalam kekecewaan, dia tidak kecewa sama Tuhan. Tuhan kasih bonus. Kita ini jangankan bonus, dia pemberian utama, kadang-kadang kita sulit dapat. Karena Tuhan lihat kadang-kadang kita tidak stabil. Ayub stabil. Lalu saya baca terus. Selanjutnya lebih daripada itu, hidupnya dahulu ia mendapat 14.000 ekor kambing. Dulu 7.000 saudara. 6.000 unta, berarti dulu 3.000. 1.000 pasang lembu, dulu 500. Dan 1.000 ekor keledai betina, dulu berarti 500. Iya. Bonus Bapak. Sekali lagi apa? Bonus. Terus lanjut. Ini bonus yang selanjutnya. Di seluruh negeri itu tidak ada perempuan yang secantik Hana anak Ayub. Dan mereka diberi ayahnya milik pusaka di tengah-tengah saudara laki-laki. Ayat 16, perhatikan, bonus lagi. Sesudah itu Ayub masih hidup 140 tahun lamanya. Sebelumnya sakit hampir mati. Betul ya? Orang Sugali di pengkubur mungkin. Tapi Ayub kata Alkitab dikasih bonus 140 tahun lamanya. Bukan hanya bonus berkat, bukan hanya bonus pembelaan. Tuhan kasih dia umur panjang, bonus. Padahal waktu saudara baca menurut banyak teolog, itu penyakit itu harusnya bikin dia mati. Penyakitnya Ayub bukan hanya anak-anaknya mati, dia harus mati. Tapi lihat Tuhan kasih bonus umur panjang. Ada amin. Kalau saudara mau lihat umurmu panjang, apa saja menjadi panjang, yaitu bisnis saudara panjang, apapun itu, belajar untuk tetap hidup benar, ikut rencana Tuhan. Maka kesanggupan akan mengikuti ketika engkau mengikuti kehendak dan rencana Tuhan. Dengar baik-baik, kesanggupan Tuhan akan mengikuti saat engkau mengikuti rencananya Tuhan. Jadi jangan balik-balik. Saya mau dulu kesanggupan Tuhan, saya lihat baru saya ikut rencana Tuhan. Salah. Ikut dulu rencana Tuhan, maka engkau akan lihat kesanggupan Tuhan. Saya ulangi,
ikut rencana Tuhan, maka saudara dapat kesanggupan Tuhan. Amin. Sekarang saudara mau pilih, mana yang mau didahulukan? Lihat kesanggupan Tuhan, kuasa Tuhan, atau ikut rencana Tuhan? Menurut Ayub, ikut dulu di perencana, nanti dia kasih kesanggupannya untuk saudara. Kasih tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan. Cepat supaya saya mau selesai. Lalu yang kedua, kita belajar mengapa orang benar menderita. Karena Tuhan punya rencana yang tak pernah gagal. Kesanggupan kita sudah bahas. Rencana Tuhan tak pernah gagal. Tadi saya bilang ada kesanggupan iblis, ada kesanggupan Tuhan. Berarti ada dua lagi. Ada rencana iblis, ada rencana. Waktu saudara baca, dia bilang begini, coba baca ayatnya. Dan tidak, coba sama-sama. Dan tidak ada rencanamu yang gagal. Berarti ada yang mau menggagalkan rencana Tuhan. Betul ya? Ayub ini bilang, dan tidak ada rencana Tuhan yang gagal. Berarti ada yang mau rencana Ayub gagal. Siapa yang rancang? Iblis. Mari coba baca ayat ini. Coba lihat ini. Ternyata, nah sebelumnya kata rencana itu saya coba cari dari kata rencana, dan rencananya tak pernah gagal. Ternyata rencana itu saya buka itu dalam bahasa Inggris purpose atau tujuan. Namun kalau saudara baca itu bukan ini purpose, tujuan, tapi destination, destinasi, destiny. Bahasa Inggrisnya destiny. Destiny itu begini, ketetapan. Jadi Tuhan sudah bikin lu jadi apa dan tidak ada orang bisa rubah. Destiny. Dia bilang bukan hanya tujuanmu tidak bisa ada yang gagal kan, tujuan Tuhan tidak ada yang bisa gagal, tapi destiny Tuhan tetapkan engkau tidak pernah bisa gagal. Makanya saudara lihat, kalau Tuhan rencana engkau jadi kepala sekolah, mau siapa saja mau geser kita pakai uang tidak bisa, karena destiny-nya Tuhan itu jelas. Lalu dia bilang goal itu apa? Sasaran Tuhan tak pernah salah. Apalagi objektif dan sebagainya. Tapi saya mau yang kedua, kata tujuan atau apa tadi, rencana itu, kenapa dia menggunakan kata purpose? Tapi dia bilang intent, intention, point, view, meaning. Jadi saudara-saudara, meaning itu apa? Maksud. Jadi maksud Tuhan tak pernah gagal dalam hidup saudara. Plan, rencana, skema. Kalau saudara lihat ini orang bikin radio itu ada skemanya, ada rangkaiannya. Taruh alat ini di sini, ada di sini, dan jadi sebuah alat yang namanya televisi, radio. Itu ada skema, ada jalur-jalurnya. Dan dia bilang kalau itu saya bikin itu jalur, tidak ada yang bisa tutup itu jalur. Lalu ada program. Tuhan ini bilang apa? Sebelum engkau lahir, aku telah membentuk engkau dan aku telah mengenal engkau. Skema aja apa, proyeknya dia itu jelas, programnya jelas. Lalu kita lihat, dia bilang bahasa yang digunakan bukan hanya dia bilang rencanaku tak pernah gagal, dia bilang proyekku sama kamu itu belum gagal. Makanya kalau saudara sedang diproses, bilang Tuhan belum selesai dengan proyek hidupku. Bilang kalau ada sesuatu yang terjadi lalu anda bingung, bilang Tuhan belum selesai dengan proyek ini, yaitu hidup saya. Tunggu sampai Tuhan selesaikan proyek. Di sebelah sana ada proyek bangun ruko. Saudara lihat tidak berbentuk, tapi tunggu nanti itu rumah jadi pasti bagus. Di depan kita ini kalau saudara lihat dari kaca itu ada satu rumah dulu sederhana. Sekarang kalau saudara lihat bagus sekali. Waktu dia buat, saya dengan istri sering kritik, bilang model apa ini? Waktu jadi saya bilang bagus juga. Proyek Tuhan belum selesai dan tak pernah gagal proyeknya dalam hidup saudara. Amin. Sudahlah, tapi cepat supaya saya mau saudara belajar. Begini saudara, kalau begitu, apa yang bisa kita belajari? Apa yang disebut rencana Tuhan? Rencana Tuhan itu apa? Terus lanjut saja. Apa yang dimaksud dengan dan tidak ada rencanaku mau yang gagal? Terus saja. Tadi saya bilang, iblis punya purpose atau punya tujuan, punya planning, punya rencana. Tuhan juga punya rencana. Sudah, kita tidak bahas ini, langsung saja pada ayat supaya selesai. Saudara lihat ini,
Ini rupanya rancangan iblis. Waktu Ayub bilang rancangan Tuhan tak pernah gagal, ternyata ada rancangan iblis. Dalam Ayub pasal 1, ini Ayub pasal 1 ya, bukan pasal 42. Pasal 1 ayat 8 bilang begini. Lalu bertanyalah Tuhan kepada iblis, apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Sebab tidak seorang pun di bumi seperti dia, yang demikian saleh, jujur, yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Ini planning, ini program, ini rencana Tuhan. Jadi rencana Tuhan itu bukan bikin Anda jadi kaya saja, sebab Anda bisa jadi miskin, dari kaya bisa jadi miskin. Tapi produk sesungguhnya, proyek sesungguhnya, rencana Allah sesungguhnya adalah menjadikan engkau hidup benar. Itu proyeknya. Jadi yang dimaksud dengan rencana yang tak pernah gagal adalah menjadikan kita tetap hidup benar. Kaya itu urusan kedua. Jadi orang hebat itu urusan kedua. Urusan pertama adalah dia mau engkau jadi orang benar. Lalu jawab iblis kepada Tuhan, apakah dengan tidak dapat apa-apa Ayub takut akan Allah? Iblis mulai bilang begini, oke, saya mau gagalkan dia. Kalau memang dia orang benar, beta kasih susah dia. Begitu. Lalu Tuhan bilang, oke, lu lihat dia benar kan? Lalu setan tuh pintar, setan tahu manusia pun kelemahan. Dia bilang begini, memang sako dia aman-aman lah. Dia sehat, anaknya sehat, hidup semua, tidak ada yang mati, bisnisnya diberkati. Karena pada pasal 1 Tuhan memberkati. Lalu Tuhan bilang begini, oh tidak, beta punya rencana adalah lu mau bikin apa dia, lu lihat nanti dia tetap saleh kok. Dan benar saudara. Kalau saudara baca, setan mulai rufuk kesan dia, orang gue bilang rufuk kesan dia. Hantam anaknya mati, segala sesuatu. Saya tanya saudara, dia berubah? Dia berubah? Dia berubah? Tidak. Mari kita baca ayatnya. Saudara lihat ini, saudara lihat, lanjut cepat. Bukankah engkau yang membuat pagar sekelilingnya dan rumah serta segala yang demikian? Apa yang dikerjakannya telah kau berkati, dan apa yang dimilikinya makin bertambah di negeri itu. Lalu dia bilang, saya mau beda, saya berencana beda. Ulurkan tanganmu, jamalah segala yang dipunyai, ia pasti mengutuki engkau di hadapanmu. Saudara lihat, setan itu paling suka menghancurkan saudara. Dia bukan hanya menghancurkan, supaya setelah engkau hancur, engkau kecewa dengan diri, kecewa dengan orang lain, dan yang paling dia suka adalah waktu engkau kecewa dengan Tuhan. Tapi Ayub tidak kecewa, saudara. Rancangan Tuhan adalah memberi Anda kemampuan sanggup memikul beban yang Anda hadapi. Walaupun hartanya habis, tapi dia sanggup. Cintanya tetap sama, hidupnya tetap sama untuk Tuhan. Ngerti maksud saya? Kalau begitu saudara, hidup ini bukan hanya bicara lu kaya atau lu miskin. Kadang-kadang kita kaya rasanya kita jalan angka ke barat. Kalau kita miskin rasanya ke barat. Ayub sempat miskin, tapi Ayub dipuji Tuhan bukan karena dia kaya, tapi waktu dia mempertahankan hatinya. Mungkin engkau belum sembuh, tapi Tuhan lihat hatimu. Dia belum sembuh, tapi dia bilang, I love you Jesus. More. Saya tetap lebih dan lebih lagi mencintai engkau Tuhan. Itu yang Tuhan mau lihat. Itu rencana Tuhan. Mengerti? Karena itu jangan pakai standar bahwa hidupmu diberkati itu tanda Tuhan menyertai. Belum. Tanda Tuhan punya rencana atasmu bukan ketika engkau punya mobil, rumah mewah. Itu bagian kecil, tapi tanda paling besar waktu hatimu tetap sama saat keadaanmu berubah. Terus dia bilang apa? Apa sikap Ayub? Waktu semua terjadi, berdirilah Ayub, lalu mengoyakkan jubahnya dan mencukur kepalanya, kemudian sujudlah ia dan menyembah. Pertama, rencana Tuhan adalah dia harus tetap hidup benar seperti pasal 1. Yang kedua, setan mau supaya kalau bisa dia tidak lagi setia karena kecewa tadi, tapi rencana Tuhan supaya dia tetap setia. Sekali lagi, Tuhan izinkan engkau sakit, tadi mobilmu rusak,
Supaya apa? Supaya engkau kecewa. Akhirnya engkau tidak setia dengan Tuhan. Tapi Tuhan kasih izinkan itu supaya Tuhan mau lihat di hatimu. Apakah engkau setia dengan, dan ayo membuktikan dia tetap setia. Dia berkata, Tuhan, dia mencukur kemudian sujudlah menyembah Tuhan. Saudara, ukuran menyembah, dengar baik-baik. Ukuran menyembah itu bukan waktu engkau diberkati. Ukuran kesungguhan menyembah paling sulit adalah saat engkau dikecewakan. Ulangi lagi. Ukuran orang menyembah paling sungguh yang terbaik, yang the best, bukan ketika segalanya berjalan baik dan penuh kelimpahan, tapi waktu engkau susah, namun engkau masih menyembah. Engkau orang yang setia. Itu waktu saudara pun dompet penuh, saudara bisa bilang, Yesus baik, yes, Yesus baik. Tapi waktu saudara pun dompet kosong, tapi saudara bisa bilang, Yesus baik. Jarang-jarang. Ayo membuktikan. Setan kasih hancur dia supaya dia kecewa. Dia tidak kecewa, saudara. Makanya orang bilang begini, saudara dengar ini, saya suka dengan kata ini. Berkat itu cukup di tangan, jangan di hati. Halo, saya suka dengan orang bilang gini, berkat itu cukup di tangan, supaya kalau ada ambil. Berkat jangan taruh di sini. Di hati itu hanya untuk Tuhan. Berkat itu hanya di tangan. Hatimu harus untuk Tuhan. Jadi mau diberkati tidak berkati, santai saja. Karena yang di hati Tuhan. Berkat ini di tangan yang bisa diambil oleh siapapun. Tapi yang di sini tidak ada yang bisa rampas luput hati. Sekali lagi, berkat cukup di tangan, Tuhan yang ada di hati. Lalu saudara lihat ini. Jadi setan punya rencana adalah apa? Supaya saudara tidak setia dan kecewa. Tuhan punya rencana apa? Yang tidak pernah gagal, menjadikan engkau benar. Yang kedua, menjadikan engkau tetap setia di tengah badai. Ketiga, kita mau selesai. Setan mau kau berdosa. Di tengah itu bikin dosa, di tengah kekecewaan bikin dosa. Tapi Tuhan mau di tengah kekecewaan menyenangkan Tuhan. Itu rencana Tuhan. Rencana iblis, di tengah engkau kecewa, marah, engkau bikin dosa. Tapi rencana Tuhan yang tak pernah gagal adalah bikin engkau di tengah kecewa, engkau menyenangkan hati Tuhan. Tidak ada kata amin. Buktinya di mana? Ayat 20 dari pasal 1. Maka berdirilah Ayub, lalu menggoyahkan jubahnya, mencukur kepala, kemudian sujudlah ia menyembah. Dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut. Jadi baik sikap, mulut, tidak pernah dia bikin dosa hanya karena dia kecewa dengan Tuhan. Banyak orang suka bikin dosa ketika dia kecewa dengan hidup dan apalagi dengan Tuhan. Saya kasih contoh. Kenapa orang mau bunuh diri? Itu yang saya bilang, dalam kecewa orang suka buat dosa. Frustrasi, putus asa. Rasanya Tuhan tidak tolong, lalu dia bunuh diri. Jangan ya. Dalam kekecewaan jangan buat dosa. Maaf, saya singgung ini. Berapa banyak orang lari ke narkoba, lari ke mabuk-mabuk. Setelah ditanya, kenapa Bapak mabuk? Bapak banyak masalah, stres, minum baru bisa tenang. Ketika engkau ada dalam masalah, setan suka engkau buat dosa. Ada orang bilang gini, Bapak sebenarnya beta sudah bikin suami marah, hanya dia mau balas dia. Lihat, rencana setan adalah buat engkau buat dosa waktu engkau kecewa. Tapi rencana Tuhan lain. Di tengah kekecewaan engkau harus tetap menyenangkan Tuhan. Dia bilang, dalam semua itu Ayub tidak buat dosa. Ayub tidak buat dosa, bahkan menuduh Tuhan. Jangankan buat dosa, tuduh Tuhan saja tidak boleh. Tapi kita ini kan suka tuduh Tuhan. Tuhan perpuluhan taruh, kolek dia taruh, sumbangan taruh, ikut semua kegiatan beta. Kok ini yang dapat? Stop. Yang hitung dari Tuhan. Yang Tuhan mau adalah di tengah badai dan persoalan, hatimu tetap menyenangkan Tuhan. Saya tanya, gampang? Susah bro. Tapi mau tidak mau itu yang Tuhan mau. Susah bro.
Lanjut. Saat iblis punya rencana ingin menghancurkan iman dan kesetiaan dan cinta orang benar kepada Tuhan lewat persoalan, namun bagi orang benar mencintai Tuhan sebagai rancangan Tuhan adalah rancangan yang paling luar biasa. Begini maksud saya mau tutup begini, kesimpulan saya. Terus kepada kesimpulan saya. Bapak Ibu dengar, ini kesimpulan saya. Kalau saudara baca, kesimpulan saya sederhana. Dengar baik-baik, saya tutup dengan kesimpulan saya. Kejar berkat itu penting. Tapi ingat, berkat tadi seperti tadi, limpah-limpah tiba-tiba bisa habis. Betul ya? Sayang anak boleh. Tapi sayang kadang-kadang Tuhan ambil apa yang kita cintai. Bisa. Ini hari hebat, dengar. Besok bisa berubah jadi orang yang biasa-biasa. Kalau begitu kesimpulan saya adalah dari belajar ayat ini dengan baik-baik. Tuhan suka Anda cari berkat, tapi Tuhan lebih suka Anda untuk hidup benar. Kenapa? Sebab pada waktu engkau hidup benar, bonus itu milik saudara, kesanggupan Tuhan itu milik saudara. Namun sebaliknya, kalau saudara kejar hanya berkat itu akan selesai dan habis. Tapi kalau engkau ikut rencana Tuhan, berkat itu tak pernah habis, bahkan engkau dapat bonusnya. Sekali lagi saya ingat saudara, berkat bukan segala-galanya, sehat bukan segala-galanya, nama besar bukan segala-galanya bagi Tuhan. Karena semua bisa berubah. Cantik hari ini bisa berubah. Ini hari lu cantik, umur 20 cantik, sini merah, sini kuning. Tapi setelah tua, satu saja warnanya, putih. Berubah. Tadi saya bilang, tidak heran kita kenal, hei itu bapak tua dulu kaya, dia terkenal dia. Sekarang miskin dia, semua bisa berubah. Tapi hatimu harus tetap sama untuk Tuhan. Intinya adalah begini, kalau semua bisa berubah, carilah yang tak pernah bisa berubah, itu hati. Ketika segala sesuatu bisa berubah, tadi saya bilang, carilah yang paling Tuhan suka. Kalau begitu, saya tutup terakhir. Kesanggupan Tuhan itu dampak daripada ketika engkau mengikuti rencana Tuhan. Saya tutup kesimpulan. Ingat, kesanggupan Tuhan, tadi dia bilang pulihkan, berkati, bonus, itu mengikuti mereka yang tetap berada dalam rencana Tuhan. Apa rencana Tuhan? Hidup kita harus tetap benar dan menyenangkan Tuhan. Waktu engkau bisa menyenangkan Tuhan, kesanggupan Tuhan itu adalah hati Tuhan. Waktu sekali lagi waktu engkau bisa mengikuti rencana Tuhan dan menyenangkan hati Tuhan, kesanggupan Tuhan itu hanya bonus yang akan mengikutimu. Tuhan memberkati. Kasih tepuk tangan yang meriah kita. Mari kita bangkit berdiri, Bapak Ibu Saudara. Saya tahu ini panjang